wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'lima dinal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat pengurus ITSMI wilayah yang diwakili oleh Pak Bambang Prasetyo sama Mas Hanafi. Ibu Ketua hari ini ada silaknas di Makassar sehingga diwakilkan oleh Ketua Bidang yaitu Mas Hanafi dan Pak Bambang Prasetyo. Dan yang saya hormati Dewan Penasihat ITSMI Orda Tabanan Pak Haji Rifan dan Pak Haji Kosyamto, Pak Haji Kosyamto di luar. Dan yang saya hormati para sepuh dan sesepuh yang ada di Alamin, Pak Haji Soleh, Pak Haji Yamin, Pak Kusnadi, Pak Budi, Pak Haji Yayan, tuan rumah. Kebetulan sama-sama pengurus di Yayasan Alamin. Dan yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak undangan yang sudah kami sebar kemarin, seluruh pengurus majelis taklim dan ormas, ini ada dari LDI sama KPA Tilawati, mana lagi ya, KPA Tilawati, terus ya Persada Agung, Persatuan Guru Tabanan, Guru Ngaji Tabanan, dan Pak Muji ini yang saya hormati pula. Pak Muji ini biasanya Pak Haji Yayan. Jadi dan rombongan, tadi kayaknya serombongan juga yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan utama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dipertemukan kita oleh Allah di tempat ini. Saya memilih tempat ini karena saya dulu ketua Yayasan Alamin, Pak Yayan bendaharanya. Terus saya diganti Pak Yayan, ini yang sama Pak Haji Soleh dan para sepuh-sepuh menunjuk Pak Haji Yayan. Dan kami pembina di Yayasan Alamin bersama Pak Soleh sama sekretarisnya Pak Haji Kusnadi. Nah, Haji Kusnadi ini kepala KUA Kecamatan Bubuan ya. Jadi di Tabanan di Alamin ini ada dua kepala KUA, di Bubuan sama di Kediri. Nah, Pak Haji Gun Suparti. Jadi karena ITSMI ini sekretariatnya di rumah, jadi ya rumah saya kecil, jadi tidak cukup untuk pertemuan ini. Saya milih di sini, kebetulan saya juga jamaah di sini dan anggota kifayah di sini. Jadi saya milih di sini. Sekaligus ada yang depan, sorry, pelan-pelan ya Pak. Ada yang depan, sorry. Ini yang pertama, ibu dan bapak sekalian. Terus yang kedua, ITSMI ini dapat surat dari Yayasan Kanker apa Mas? Ya, nanti beliau yang akan menjadi peneliti. Pak Haji buat dikumpulin sampean, ada majelis taklim, ada anggota kifayah. Ini anggota kifayah apa? Alamin kemarin minggu yang lalu jamaah ibu-ibu Alamin sudah maunya sih anggota kifayah rahmat gitu, anggota kifayah rahmat. Tapi karena anggota kifayah rahmat itu ada 427 kakak, makanya saya tak pikir kalau 427 kakak ya di Gedung Mario. Kemarin saya sudah pinjam Gedung Mario dipakai hari ulang tahun Kota Tabanan. Ya sudah, alhamdulillah tidak jadi. Gitu, terus di sini. Alhamdulillah, jadi saya undang ibu-ibu dan bapak-bapak selaku mewakili majelis taklim. Tidak semua kami undang,
Soalnya judulnya tadi Setabanan ini bukan sekabupaten Tabanan ya, tapi Setabanan. Terus yang kecamatan tetangga diundang kayak kecamatan Kediri, ini ada Bu Rohma, Bu Rama itu ketua Majelis Taklim Kandulan ada Bu 12 majelis taklim koloni-koloninya gitu. Jadi diberi kayak Bria Multijadi dan lainnya. Jadi yang kecamatan-kecamatan tetangga diundang termasuk Kerambitan. Jadi Kerambitan ini Mandung. Karena yang terdekat kan Mandung sama Penyalin. Jadi diundang, alhamdulillah hadir Bu Tian sama Bu Mini. Terus bersyukur alhamdulillah hari ini hadir semua. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, yang belum tahu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Orwil, kalau di provinsi namanya Orwil, organisasi wilayah, kalau di Tabanan ini Kabupaten Orda, jadi organisasi daerah Kabupaten Tabanan. ICMI itu berdiri tahun 1995 di Malang oleh Pak Presiden Habibie. Jadi kemarin tahun 95 itu ada gejolak keadaan bangsa dan negara ini, semua ngurus bangsanya sesuai golongannya masing-masing, partainya masing-masing, kelompoknya masing-masing, sehingga melupakan bangsa yang besar ini perlu digarap. Kok semua pada ngurusi masing-masing, sehingga Pak Habibie punya program progresnya mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim atau disingkat ICMI tahun 95. Ini sejarahnya. Terus program ICMI itu ada 5. Jadi seluruh pengurus ICMI agar disebarkan kepada masyarakat, kepada orang Islam, yaitu meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi hidupnya itu harus ditingkatkan kualitasnya, kualitas takwanya, imannya, kualitas keluarganya, dan kualitas bergaul di dalam masyarakat. Jadi orang ICMI ini rata-rata hidupnya sesuai dengan programnya itu meningkatkan kualitas dalam hidupnya, kualitas takwa, kualitas iman, kualitas berpikir, kualitas di dalam keluarganya, dan kualitas hidup di masyarakat. Sehingga dengan harapan program itu seluruh pengurus ICMI itu rata-rata tidak jengkelin dengan orang lain, terus pokoknya bermanfaat dengan orang lain, karena programnya Pak Habibie kemarin adalah Khairunas Anfa'uhum Linnas. Jadi kita hidup ini berkualitas, bermanfaat bagi orang lain. Ini sejarah ICMI yang didirikan tahun 95 oleh Pak Habibie. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dan yang berikutnya kami terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua sudah hadir pada hari ini, karena harusnya acara keluarga, mau hiburan dengan anak cucu, mau istirahat, mau leyeh-leyeh, tapi ada undangan. Makanya undangan ini nanti dengan penyuluhan kanker ini nanti mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan silaturahmi ini tentunya membawa berkah juga untuk kita semuanya. Nanti Mas Aven Wardi ini yang akan memberikan penyuluhan ini, nanti katanya diberi hadiah sertifikat ya. Jadi sertifikat tadi dalam absen itu diminta nama lengkap. Tadi tak baca ada yang namanya B. Rama gitu. Makanya nanti ya tulisannya sertifikat ya B. Rama gitu. Makanya nanti kalau yang pengen nama lengkap di sertifikat nanti ya bilang apa nama sih itu. Jadi sertifikatnya nanti bisa digunakan untuk di bank. Tapi dilampiri sertifikat atau BPKB. Kalau tidak dilampiri banknya mungkin tidak terima. Ini sertifikat apa? Waktu saya pertemuan di rumahnya Pak Haji Yayan Al Amin itu katanya Pak Ketuanya
bisa Pak di bank sertifikat ini, ya maksudnya dilampiri BPKB atau sertifikat. Ini saya tidak ngajari Bu, kalau bisa jangan hutang, terus pokoknya jangan hutang, ya minta atau kecuali kepepet. Soalnya hutang ini wes bener Bu, ngerepotin saya itu udah sampai nangis dulu, sampai lunasi utang. Pengalaman ya, makanya jangan sampai utang. Ternyata punya uang 100 sama 1 juta itu nyaman yang 100. Kalau 1 juta punya hutang, bener 1 juta tapi punya hutang, tapi 100.000 di dompet 10.000 tidak punya hutang, ternyata enak 100.000. Hidup ini yang penting nyaman kan begitu. Makanya kalau sudah nyaman, kualitas berpikirnya juga mesti nyaman, kualitas bergaul dengan teman-teman, ngomong dengan teman juga tidak bakalan nyakiti, tidak bakalan nyelekit, tidak bakalan diomongin juga tidak apa-apa, namanya juga sudah nyaman. Orang-orang yang begitu kan belum nyaman kan, makanya kuncinya ternyata hutang. Saya dulu sudah, Bu sampai nangis dulu itu. Terus yang terakhir, nah ini yang terakhir Bu, yang terakhir ini kebetulan saya ini kan di Tabanan, selain menjadi ketua IJMI Kabupaten Tabanan, ini juga menjadi ketua Yayasan Rahmat. Yayasan Rahmat ini bergerak di bidang kifayah. Jadi ibu dan bapak sekalian yang belum masuk anggota kifayah, kalau dialamin tidak terima, kan sudah tidak menerima Pak. Walaupun saya dulu ketua, tapi juga ternyata tidak menerima karena makam tunggal harinya juga tidak menerima. Ini saya iklan yang belum masuk. Terus yang kedua, kalau ada yang meninggal atau ada yang susah nyari-nyari, aduh di mana ya, hubungi Rahmat. Sudah nanti selesai insya Allah kan. Ini pengumuman pertama. Terus yang kedua, kebetulan selain Rahmat IJMI, saya ini juga wakil ketua FKUB. FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Di Tabanan ini ada 12 etnis Bu, pendatang yang ada di Tabanan. 12 etnis itu ya dari Lombok, Madura, Sumbawa, Timor Indonesia Timur, Sumatera, Kalimantan, Banyuwangi, pokoknya dari Jawa. Itu di sini ada 12 etnis dan ada 6 agama. 12 etnis dan 6 agama ini di lingkungannya kadang-kadang ada kesulitan. Ngadunya itu kepada FKUB beberapa. FKUB itu kebetulan ketua saya adalah Pak Wayan Tontre, itu ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan. Sehingga apa-apa yang terkait dengan lingkungan dan adat itu malah mengeluhnya ke saya. Mungkin karena saya keliling-keliling ya, lewat Rahmat, lewat MUI, lewat IJMI itu keliling-keliling malah mengeluh jenazah tidak bisa masuk. Loh, rumahnya sendiri Pak, ambulan, sopir itu saya pernah ditelepon, sopirnya tidak bisa masuk. Kalau di alam ini jenazah sama ambulan udah geleдар-geleдар, udah tidak masalah. Tapi bayangin di Bongan yang jauh, di Mandung, di Grasik, Meliling, itu kan kampung-kampung di sana yang dulu itu jenazah itu sulit masuk karena dilarang adat. Terus iuran yang mahal. Kalau dialamin di rumah saya itu paling hanya 10.000, 20.000 per bulan. Tapi juga ada tempat-tempat lain ada yang 50.000, ada yang 100.000. Nah inilah pendatang, artinya etnis selain 12 etnis ini yang satu etnis Bali, yang 11 ini adalah etnis pendatang. Ini karena perda di Bali ini pendatang ini, kita ini termasuk etnis yang lain ini termasuk pendatang, sehingga pendatang itu diperlakukan awet-awet dan pararem di lingkungan juga dapat sendiri. Nah, ini banyak keluh kesah. Terus ada juga banyak keluh kesah selain di lingkungan juga tekanan-tekanan. Jadi terutama ini mohon maaf, ini kan mau pemilu itu tekanan-tekanan, kalau tidak milih ini nanti diancam, senggol dibubarkan, ada yang begitu, nanti tidak boleh jualan dan lain-lain. Nah ini banyak sekali tekanan-tekanan yang kita hadapi selama ini.
Yang terakhir, selaku Wakil Ketua FKUB, setiap pertemuan kami ini dipesan sama KPU dan Bawaslu, para pendatang ini yang 11 etnis ini rata-rata kalau pemilu banyak yang tidak hadir. Banyak yang tidak hadir. Di Tabanan itu ada 30%. Kartu suara ini coblosannya kosong, jadi tidak dicoblos. Ini rata-rata para pendatang, walaupun sudah dapat surat panggilan. Nah, kalau saya cerita kenapa tidak datang, apa Pak? Tidak ada ngaruh. Itu ada yang begitu. Terus ada juga yang hari pas pemilu itu malah piknik sama sekeluarga, mumpung libur ke pantai, terus ke mall malah tiduran, itu juga ada. Akhirnya tidak datang. Ada juga yang mau nyoblos siapa bingung Pak, bingung karena tidak ada yang kenal. Jadi ini rata-rata demikian. Maka saya kenalkan ke Bapak. Makanya saya kenalkan. Jadi dalam pemilu nanti ada 5 lembar Bu ya. 5 lembar itu milih presiden. Silakan Ibu nanti presidennya siapa? Prabowo, Anies, sama Pak Ganjar. Nah ini dipilih. Misal mau milih Prabowo ya coblosan siapa Prabowo kan gitu. Mau milih Ganjar ya Ganjar. Jangan milih saya tidak nyapres soalnya kan. Terus lembar kedua itu DPD Bu. Yang Muslim ada 2, Pak Bambang sama Gus Niam. Nah ini yang Muslim. Kalau dulu Pak Bambang sudah menang, boleh dicoblos lagi biar menang. Terus yang ini ada fotonya. Yang 3, 4, 5 ini tidak ada foto, hanya nama. Hanya nama, tidak ada foto. Terus DPR RI nanti logonya kuning, terus DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Nah ini kalau saya kebetulan Partai Gelora Bu. Jadi Partai Gelora ini pokoknya nomor 7 Partai Gelora, yang ada Partai Gelora coblosi semua. Tapi nyoblosnya sekali Bu ya, jangan 2 kali. Kalau 2 kali malah tidak sah. Kalau menang, gimana nih? Oh, ada. Ini kalau saya ikut pertemuan di Bawaslu dan KPU, termasuk partai-partai yang lain juga dipesan. MUI juga dipesan, paroki juga dipesan, IGGI, Ikatan Gereja-Gereja Indonesia juga dipesan. Itu semua dipesan agar jemaahnya datang di TPS, karena banyak sekali warga pendatang ini yang rata-rata tidak hadir. Mungkin yaitu tadi karena merasa tidak kenal dengan, terus merasa tidak ada ngaruh gitu. Terus siapa yang dicoblos, nah kan begitu. Nah inilah, maka di sini saya sampaikan kepada ibu-ibu, alhamdulillah yang ada di sini absennya tadi 72 dari undangan 50 kali 2 kan 100, jadi 72 ya sudah di atas quorum, jadi kan sudah boleh sudah sah. Nah ini mohon nanti bisa disukseskan. Kira-kira pemilu mau ya Bu ya, datang ya ke TPS ya. Selain mau nyoblos. Ya itulah. Ya jadi kebetulan saya kan Partai Gelora gitu loh. Nah, mau ikut PDI tidak boleh. Pakai mahar, pakai dan lain juga tidak sesuai dengan hati nurani kan begitu. Makanya bawah PDI nanti namanya Partai Gelora. Ya bawah PDI. Jadi 3 lembar nanti dibuka itu bawahnya Partai Gelora. Jadi nanti kita tidak usah gini banyak mana ya mana, tidak usah, pokoknya dhuwur dhewe ngisore PDI pas Partai Gelora. Itu Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dan saya selaku panitia juga pengurus IJMI juga mohon maaf apabila dalam penerimaan kami ada kekurangan karena tidak ada ucapan selamat datang para peserta penyuluhan, kan tidak ada, tak bikin spanduk, jadi saya mohon maaf. Sama hidangan juga seadanya kami juga mohon maaf, soalnya mau sama Pak Ayah sembelih kambing, jangan Pak,
nanti tidak asam urat kan gitu, Iya, sama kolesterol. menang baru. Nah, besok kalau menang katanya Pak Jaya, jadi kalau menang saya undang. Ya, jadi kalau menang diundang di sini lagi, nanti nyembelih kambing. Eh? Terus nanti ada spanduknya, selamat dan sukses. Pokoknya gitu Bu ya, jadi benar pokoknya pengalaman saya di lapangan itu begitu kesulitannya kita orang Islam, disebut pendatang, ambulan tidak bisa masuk, belum banyak lagi, belum lagi anggaran di tangan. Kalau yang anggaran kan saya sudah ya Bu, saya punya grup khusus ini sudah tak share di mana-mana, khusus anggaran dan lain-lain. Terima kasih. Nanti tidak kebanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.